Shalom, senang kembali dalam program The Living Wisdom. Kita akan coba membahas satu topik yang mungkin sederhana dianggap saudara, atau juga di pihak lain ada orang yang menganggap ini juga sesuatu yang belum pernah mereka pahami sebelumnya. Dan dalam program The Living Wisdom memang saya ingin mengajar hal-hal yang dianggap sepele, tapi sebenarnya kalau kita dalami dengan sungguh, maka cerita secara keseluruhan yang kita baca di dalam Alkitab akan jauh semakin hidup, begitu ya. Dan saya termasuk orang yang sangat percaya jika Alkitab bisa kita baca dengan hidup. Seperti misalnya kalau kita membaca novel, kita bisa ngebayangin situasi, kondisi yang sedang kita baca, ya. Tokoh yang kita sedang baca, perjalanannya, ya. Itu pasti akan membuat kita semakin semangat dalam membaca chapter-chapter atau bab-bab berikutnya. Demikian juga Alkitab. Makanya program ini ada supaya hal-hal kecil yang biasanya tidak kita anggap sebelah mata, bahkan tidak gitu ya. Itu coba saya munculkan. Memang sepertinya remeh, tapi percayalah sama saya, kalau kita dalami dengan sungguh, maka semua yang ada di Alkitab akan jauh memberkati kita. Jadi kita siapkan hati kita. Hari ini kita akan ngebahas soal tiang awan dan tiang api. Ya, tiang awan dan tiang api. Kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh, peristiwa tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, maka Bapak Ibu akan ketemu cerita itu di Keluaran ya, pasal 13 kurang lebih, pasal 14 dan seterusnya. Kita tahu bahwa setelah anak sulung di Mesir itu dibunuh sama Tuhan pada tulah yang ke-10, akhirnya Firaun mengizinkan Israel untuk keluar dari Mesir ya. Dan ketika Israel keluar akhir dari Mesir, Israel langsung diperhadapkan pada padang gurun di depan mata mereka. Jauh mata memandang mereka masuk yang namanya padang gurun. Di belakang masih mereka lihat dari jauh Mesir dengan segala keindahannya. Jadi di belakang sesuatu yang membelenggu mereka tapi sangat indah karena berkecukupan mereka di situ. Mereka di Goshen, di tanah Goshen di Mesir itu tanah yang relatif hijau karena berada di sekitar Sungai Nil, di delta Sungai Nil. Jadi dekat dengan air. Maka untuk makan, minum, mereka berkelebihan meskipun mereka di sana diperbudak untuk bekerja pada Firaun, tapi mereka secara kehidupan masyarakat cukup baik kita. Anak-anak mereka bisa makan, bisa minum dan lain sebagainya. Dan ketika mereka keluar, di depan mereka itu adalah padang gurun. Entah Bapak Ibu sudah tahu padang gurun atau sudah pernah ke padang gurun atau belum. Kita kalau ditaruh di tempat di tengah-tengah padang gurun dan sejauh mata memandang kita berputar 360 derajat, kita tidak lihat adanya pemukiman, kita tidak lihat adanya manusia di situ, maka kita jujur kesulitan untuk bisa mengarahkan langkah kaki kita. Karena kita tidak tahu arah. Kecuali di padang gurun itu ada tanda panah gitu ya. Keterangan kalau ke kiri kemana, ke kanan kemana, kan tidak. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak memahami navigasi. Dan Israel harus dipahami bahwa Israel itu ratusan tahun di Mesir diperbudak di situ. Ya. Dan ya tidak selamanya mereka diperbudak, karena di awal-awal mereka ada di Mesir, mereka adalah keluarga besar dari Yusuf, tangan kanan Firaun. Jadi hidup mereka nyaman. Tapi setelah Firaun muncul dan yang baru dan Firaun itu tidak mengenal Yusuf,
Maka Alkitab kita mengatakan mereka itu, Israel itu diperbudak oleh Firaun ini. Dan yang saya mau katakan saudara bahwa di Mesir mereka tidak butuh alat navigasi. Di Mesir juga mungkin mereka tidak belajar soal astrologi. Jadi mereka tidak tahu arah timur, barat, utara, selatan jika mereka berada di padang gurun. Itu yang saya mau katakan. Nah, disinilah peran tiang awan, tiang api muncul. Ya, jadi Tuhan menggunakan tiang awan dan tiang api itu. Dan ini dialami oleh Israel ketika mereka masuk ke padang gurun. Jadi fungsi tiang awan dan tiang api itu adalah agar Israel mendapatkan arah kemana mereka harus melangkah di padang gurun. Kemudian juga agar Israel tahu bahwa Tuhan menyertai dan memimpin mereka. Kalau kita membaca banyak tafsir dari teolog-teolog yang cenderung liberal, mereka mengatakan bahwa tiang awan, tiang api ini adalah fenomena alam. Semata-mata fenomena alam. Ya sah-sah saja lah kalau mereka menafsirkan begitu. Seperti misalnya sah-sah saja tafsiran ketika Yesus lahir, kemudian bintang dari timur itu disamakan dengan pada masa itu ada meteor yang jatuh begitu, sehingga ada bintang yang besar dan bintang itu berjalan gitu ya. Dan orang Majus mengikuti itu. Itu kan sah-sah saja. Cuma saya meskipun menghormati tafsiran-tafsiran itu, tapi saya tidak mengikuti. Contohnya kalau bintang timur itu, ya, bintang yang dilihat oleh orang-orang Majus dari timur, kemudian mengarahkan mereka ke Bethlehem itu kan Alkitab katakan terus ada di depan, mendahului orang-orang Majus, menuntun orang-orang Majus hingga sampai di Bethlehem. Ketika bahkan mereka sampai di Yerusalem, kota yang besar, di samping kota Bethlehem yang relatif lebih kecil, desa Bethlehem itu lebih kecil, Yerusalem itu kota besarnya, mereka langsung ke rumahnya Herodes. Benar ya? Karena mereka pikir itu bintang berhenti di atas sekitar Yerusalem dan Bethlehem. Berarti anak raja atau raja yang akan lahir dan besar itu lahir di situ. Maka mereka datang ke rumah Raja Herodes saat itu. Tapi kan tidak. Herodes tidak punya anak saat itu. Dan Alkitab mengatakan kemudian bintang itu berhenti di satu tempat. Di atas tempat itu, dan ketika orang Majus lihat apa yang ada di bawah dari bintang besar itu, ada sebuah lokasi titik yang kemudian sering dipahami sebagai kandang. Ya. Kemudian mereka masuk dan mereka lihat ada bayi di situ. Jadi meskipun mungkin saja itu sama dengan fenomena alam pada umumnya, itu sesuatu yang lebih supranatural. Alkitab kita paling tidak, kalau kau percayai, itu mengatakan hal yang supranatural soal itu. Begitupun juga dengan tiang awan dan tiang api. Ada banyak teolog liberal, apalagi kalau bukan teolog ya, orang-orang yang tidak Kristen ya, ini menganggap hanya fenomena alam. Tapi Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah membahas tentang ayat-ayat yang bicara mengenai tiang api dan tiang awan ini, Bapak Ibu tentu tidak akan berkata bahwa ini hanya sekedar penampakan fenomena alam yang lumrah atau yang bisa terjadi di mana saja. Bagi saya, tiang awan dan tiang api itu dialami Israel sebagai wujud bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Jadi sama-sama kita lebih dalam lagi, saudara. Bagi saya tiang awan dan tiang api seperti saya bilang tadi adalah wujud penyertaan Tuhan. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Perhatikan baik-baik, saudara. Terutama yang saya bold dan pakai tulisan berwarna merah. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Jadi Alkitab saya mengatakan bahwa
tiang awan dan tiang api itu menunjukkan penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan pada siang hari, dalam tiang api pada malam hari untuk menuntun langkah mereka. Ayatnya sangat jelas bahwa di dalam tiang awan dan tiang api itu ada Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu bahasa sederhananya berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan menggunakan tiang awan dan tiang api itu, maka Israel ada guidance. Israel di-guide oleh Tuhan melewati padang gurun. Masuk ke tempat yang tanda kutip mengerikan. Karena saya bilang tadi, kalau orang sudah tersesat di padang gurun, ya mungkin ada prosentase kemungkinan bisa survive, selamat, tapi angkanya kecil. Akan jauh angkanya semakin kecil, kemungkinan hidup ketika orang yang ada tersesat di padang gurun itu tidak bisa membaca navigasi, nggak bisa membaca arah posisi di mana dia berada. Dia tidak bisa menentukan timur, barat, utara, selatan. Dia tidak bisa membaca biduk-biduk bintang ya, yang bisa mengarahkan mereka menuju ke timur, barat, utara, dan selatan. Kalau ini tidak dikuasai, maka prosentase hidup semakin kecil. Nah, Tuhan ketika memerintahkan Israel untuk keluar dari Mesir, Tuhan sengaja tidak membawa mereka melewati daerah orang Filistin. Supaya kalau kau baca di dalam Keluaran 12, Keluaran 13, supaya mereka tidak langsung berperang dengan orang Filistin dan akhirnya mereka kecewa. Jadi Tuhan izinkan mereka, sengaja buat mereka memutar di padang gurun. Dan resikonya tentu mereka akan menghadapi keganasan padang gurun ini. Tapi meskipun demikian, Tuhan menyertai. Penyertaannya tuh langsung, karena Alkitab mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka di dalam tiang awan, di dalam tiang api. Nehemia 9 ayat 12 mengatakan demikian. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ini fenomena yang luar biasa, saudara. Karena di padang gurun itu tentu pertama nggak ada penuntun. Nggak bisa gitu kita misalnya kalau mau masuk hutan. Kalau Bapak Ibu melihat film-film atau cerita-cerita dari orang-orang yang sering berpetualang di dalam hutan. Itu ya supaya kita tidak tersesat, ya zaman sekarang ada kompas ya. Tapi kalau misalnya zaman dulu belum ada kompas dan bintang nggak bisa kita lihat, ya karena padatnya tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon besar di hutan itu, gelapnya hutan itu, kita paling tidak bisa menandai jalan kaki kita dengan misalnya mematahkan ranting-ranting yang bisa terlihat dengan kasat mata. Ya. Jadi dengan berjalan setiap 5 meter, 10 meter kita patahkan ranting yang kelihatan mata dengan jelas, atau kita misalnya memberikan tanda entah apalah gitu, menggoreskan dengan pisau di batang-batang pohon gitu ya. Itu kan bisa menjadikan tanda kita bisa kembali ke tempat asli kita, awal kita. Ya. Tapi kalau di padang gurun kan tidak ada pohon, masakan memberikan tanda misalnya menggoreskan sesuatu pada pasir gitu. Ya mungkin bisa gitu ya, pakai batu dikasih tanda seperti di gambar di pasir, tapi tentu angin akan menerpa. Andai kata juga dibuat setiap beberapa ribu langkah atau beberapa ratus langkah ada tugu batu, ya tugu batu itu pun kalau nanti ada badai pasir juga pasti akan hancur. Ya, jadi di padang gurun itu angin bisa menyejukkan dan bisa membahayakan. Sama, siang itu bisa membuat jalan lebih terang, tapi juga bisa membunuh karena teriknya yang luar biasa, dehidrasi paling tidak. Dan itu terbaca dari kehidupan bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka sering mengeluh karena mereka tidak mendapatkan air. Dan kalau malam hari, waduh itu gelapnya minta ampun, saudara. Sangat gelap. Apalagi kalau bintang tidak keluar, tidak kelihatan, ada cloud, ada awan menutupi mereka. Sehingga padang pasir atau padang gurun itu pasti menjadi gelap gulita. Ya.
Meskipun juga terang bintang dan terang bulan di padang gurun, tetap saja mengerikan, saudara. Karena kita tidak bisa melihat dari jauh ada musuhkah atau ada binatang buaskah yang siap menerkam kita. Dan berjalan di dalam pasir di padang gurun itu, ya itu banyak rintangan-rintangan yang tidak bisa diduga. Misalnya di semak yang kering itu ada ular beludak yang bisa mematuk mereka, dan itu yang terjadi atas Israel di padang gurun, di mana banyak orang yang mati dipagut sama ular. Jadi dengan adanya tiang awan di siang hari, itu bisa membuat mereka jalan yang tidak mungkin salah, karena Tuhan yang menuntun dengan tiang awan. Kelihatan awan di depan mereka. Dengan tiang api di malam hari, jelas itu membuat mereka terang dan juga bisa menghangatkan mereka dari dinginnya malam. Seperti kalau kita misalnya retreat atau camping di puncak atau di gunung yang tinggi, kita biasanya bakar api unggun. Orang yang ada di sekitar semeter, 2 meter, atau 3 meter kalau tergantung apinya besar apa tidak ya. Dari api unggun itu, maka badannya akan hangat meskipun udara sangat dingin ya. Demikian juga kalau ada tiang api di malam hari, maka saya percaya panasnya itu sanggup untuk menghangatkan ya jutaan orang Israel yang ada di padang gurun ini. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti materi saya soal Gunung Sinai, maka saya sudah menafsirkan kurang lebih 2 juta bangsa Israel yang ada di padang gurun itu, yang keluar dari Mesir. Sebab di dalam ayat Alkitab, ketika keluar dari dari Mesir, ada sekitar 600.000 laki-laki yang siap untuk berperang. Laki-laki yang usianya 25 tahun ke atas dan siap untuk berperang. Itu berarti tidak terhitung yang jompo laki-laki atau anak-anak atau perempuan. Ya, jadi kalau perempuan dihitung, anak-anak dihitung, dan yang sudah jompo, yang sudah tua, baik laki-laki dan perempuannya dihitung, maka totalnya saya yakin lebih dari 2 juta orang. Dan api atau tiang api yang besar yang berjalan di depan mereka ini pasti akan memberikan kehangatan buat jutaan orang yang ada di padang gurun itu. Sehingga mereka nggak perlu memasang api unggun. Dan mereka tidak kedinginan ketika tiang api itu di malam hari terus berjalan menuntun mereka. Dan menariknya tiang awan, tiang api ini juga melindungi mereka, saudara. Ya. Jadi kalau kita membaca misalnya ya ayat yang ada di Keluaran 14 ayat 19 sampai atau ayat 19 dan 24 saja ya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Dan waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Jadi tiang awan dan tiang api ini bukan saja berjalan di depan bangsa Israel yang 2 juta orang itu untuk menuntun langkah mereka di padang gurun. Tapi ketika mereka sadar mereka dikejar oleh tentara Mesir yang diperintahkan Firaun untuk mengejar bangsa Israel dan membunuh mereka di padang gurun, Tuhan, perhatikan baik-baik kalimat ini ya. Ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu. Ayat yang dalam bilangan dalam Keluaran 14 sebelumnya ya sudah kita baca bahwa Tuhan yang memang berjalan di depan mereka dalam tiang awan dan tiang api. Jadi Tuhannya di sini perhatikan adalah Tuhan huruf besar, terjemahan LAI. Ini merujuk kepada Yehova, Adonai itu, saudara. Ya, Adonai sendiri, ya. YHWH. Tuhan itu berarti langsung merujuk pada Adonai, YHWH, ya. Dan perhatikan ayat 19-nya. Yang digunakan di sini adalah malaikat Allah. Itu kenapa sering saya katakan kalau Bapak Ibu orang awam dan belum memperhatikan dan belum mengetahui informasi ini, bahwa kalau kita membaca di Perjanjian Lama, terus kita ketemu malaikat Allah atau malaikat Tuhan, ya, maka
besar kemungkinan malaikat Tuhan itu adalah representasi dari Tuhan sendiri. Ya. Makanya di ayat 19, bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Kalau kita berhenti di ayat ini, kita pikir ada malaikat Tuhan dengan pedang yang berjalan di depan Israel dan kemudian berjalan ke belakang mereka, memutar dan berjalan di belakang mereka. Tapi kalau kita baca kalimat berikutnya, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Jadi tiang awan itu mengikuti malaikat Tuhan, malaikat Allah. Dan di dalam ayat 24 kita tahu, dan di ayat sebelumnya, di slide sebelumnya sudah saya singkapkan juga, itu adalah Tuhan sendiri. Jadi saudara, tiang awan dan tiang api yang ketika Israel masuk ke padang gurun itu berjalan di depan bangsa Israel. Ketika tentara Mesir mengejar mereka, itu tiang awan dan tiang api Tuhan itu berjalan, memutar dan menempatkan dirinya ada di belakang Israel. Jadi antara tentara Mesir dan bangsa Israel yang mereka kejar, di antara mereka ada tiang awan dan tiang api yang merupakan representasi dari kehadiran Tuhan atau Adonai sendiri. Nah, gunanya untuk apa, saudara? Kalau kita baca tadi ayat 24, supaya dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Jadi ketika siang hari kan tiang awan. Ketika tiang awan itu ada di belakang Israel dan di depan tentara Mesir, tiang awan itu membuat kegelapan sehingga tentara Mesir itu tidak bisa berjalan untuk sementara waktu karena tempat mereka ada untuk mengejar Israel itu gelap gulita. Coba kita lihat. Kejaran tentara Mesir terhambat. Keluaran 14 ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ya. Jadi siangnya lewat, malamnya juga lewat. Karena tiang awan yang di siang hari muncul dan tiang api yang menggantikannya ketika malam muncul, itu membuat bangsa Mesir, tentara Mesir yang mengejar Israel tidak bisa melaju ke depan, tidak bisa bergerak menyusul Israel. Karena pas siang itu gelap oleh awan yang pekat, dan ketika malam ada api yang menghalangi langkah mereka, sehingga mereka akhirnya hanya ada di tempat atau berjalan di tempat, sedangkan bangsa Israel bisa terus berjalan melewati laut Teberau yang terbelah, yang Tuhan belah, sehingga mereka bisa berjalan tanpa basah oleh air. Nah, ini yang menarik. Jadi tiang awan dan tiang api ini dari slide 1-2 ini saja sudah merepresentasikan sungguh kuasa Tuhan. Dan kemudian kalau kita membaca informasi lainnya di ayat Alkitab, Keluaran 40 ayat 34 sampai 35, lanjut di ayat 38, demikian firman Tuhan. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi bukan saja tiang awan, tiang api itu menuntun langkah Israel ketika berjalan di padang gurun, sehingga siang hari mereka terus bisa berjalan mengikuti awan Tuhan yang berjalan di depan mereka, dan malam yang gelap tidak menghalangi karena ada tiang api yang berjalan di depan mereka, tiang apinya Tuhan yang berjalan di depan mereka dan menghangatkan mereka. Tapi ketika mereka berkemah, tiang awan dan tiang api itu, Alkitab saya mengatakan, itu memenuhi kemah suci. Jadi kurang lebih kalau itu tiang api seolah-olah membakar kemah suci karena ada di atas kemah suci. Ya. Sedangkan tiang awan itu hinggap di atas kemah suci. Makanya gambarnya seperti ini. Ini kemah suci. Ya, ini pelataran, ini batas, dan ini perkemahan orang Israel yang setiap suku itu diperintahkan membuat tenda masing-masing suku dengan tempat yang spesifik
dan semuanya mengitari kemah suci. Jadi kemah suci itu ada di tengah-tengah perkemahan orang Israel di padang gurun. Dan syaratnya semua pintu kemah, perhatikan baik-baik, pintu kemahnya Israel ini terbukanya ke arah menghadap kemah suci. Jadi orang Israel yang habis istirahat di dalam kemah, kalau keluar, mata mereka yang mereka lihat adalah kemah suci. Tiang api ada di situ nggak? Tiang awan ada di situ nggak? Sehingga andai kata kalau mereka misalnya tertidur, gitu ya, terus mereka lihat tiang api tidak ada di situ, berarti tiang api sudah berjalan. Dan kalau tiang api sudah berjalan, mereka harus cepat-cepat menggulung atau merapikan tenda mereka, dan mereka langsung melanjutkan perjalanan mengikuti tiang api atau tiang awan itu. Jadi malam hari tiang api ada di atas kemah ini. Dan kalau siang hari, tiang awan ada hinggap di atas kemah ini. Jadi ini sesuatu yang sangat kasat mata. Ya. Alkitab katakan itu terjadi di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Dan Israel kan beberapa kali berkemah di tempat yang berbeda. Dan setiap berkemah di tempat yang berbeda, itu yang terjadi. Artinya apa? Tuhan memang ada, Shekinah glory, kemuliaan Tuhan itu ada di atas kemah. Jadi menariknya saudara, seringkali kita memahami, orang Kristen memahami bahwa representasi kehadiran Tuhan di padang gurun itu, ketika menyertai Israel 40 tahun di padang gurun itu, adanya di tabut perjanjian. Tidak salah memahami itu. Tabut perjanjian memang kudus. Tuhan bertahta di atas tabut itu. Sehingga nggak sembarangan orang bisa menyentuh tabut itu. Dan nggak semua orang bisa melihat tabut itu, meskipun itu adalah kelompok imam. Tapi kalau kita mengerti ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan di padang gurun bersama Israel 40 tahun itu, bukan hanya ada di tabut perjanjian, tapi Tuhan menunjukkan dirinya lewat tiang awan dan tiang api itu. Jadi tiang awan dan tiang api itu ketika mereka berkemah selalu ada di atas kemah suci. Artinya ketika di atas kemah suci, ketika mereka berkemah tidak lagi hinggap tiang awan dan tiang api, berarti tiang awan dan tiang apinya sudah berjalan mendahului Israel. Dan kalau itu yang terjadi, maka mereka harus cepat-cepat membongkar kemahnya. Termasuk kemah suci harus dibongkar oleh imam-imam. Dan mereka mengemas sedemikian cepatnya untuk terus bisa berjalan di belakang kemah suci dan tiang awan itu. Jadi ini sesuatu peristiwa yang bukan alam, saudara. Ini sesuatu peristiwa yang supranatural dan wow. Ya. Jadi Tuhan yang atur semua. Tiang awan dan tiang api sebagai tanda bangsa Israel berhenti atau berjalan. Jadi kalau tiang awannya berhenti, tiang apinya berhenti, maka Israel harus berkemah di situ dan kemah suci didirikan, kemudian tiang awan dan tiang api akan hinggap di atas kemah suci itu. Kalau tiang awan dan tiang api sudah beranjak, maka Israel harus mulai mengemas semua perkakas mereka dan kembali berjalan di padang gurun itu mengikuti tiang awan atau tiang api. Artinya, di padang gurun itu berjalan, berhenti, ke kiri, ke kanan, utara, selatan, timur, barat, itu Tuhan yang atur, saudara. Israel tidak dibiarkan berjalan sendiri di padang gurun. Tuhan yang kondisikan Israel masuk padang gurun, maka Tuhan yang bertanggung jawab di padang gurun itu atas Israel. Jadi ini gambaran, perhatikan baik-baik. Kalau siang hari, ini taruhlah di sekitar pegunungan, mungkin kita bilang aja pegunungan Sinai. Dan kemah suci ada di tengah-tengah ini. Dan perhatikan di sekitar ini adalah perkemahan orang-orang Israel, ya. Dan mungkin di bagian bawah, ya, ada tiang awan yang ada di atas kemah suci. Dan bayangkan ilustrasi gambar ini ada dua orang gembala yang mungkin bukan orang Israel, mungkin orang Midian, mungkin orang-orang yang ada di sekitar padang gurun yang tinggal nomaden atau menjadi bangsa yang memang tinggal di padang gurun itu. Perhatikan, kalau ada orang asing
yang melihat fenomena tiang awan dan tiang api ini, kira-kira bagaimana pandangan mereka? Bapak Ibu pernah bayangkan nggak? Apakah di padang gurun itu hanya Israel saja? Tentu tidak kan? Ada orang-orang lain, ada bangsa-bangsa lain, atau ada keluarga-keluarga yang memang mungkin seperti suku Beduin, ya, yang merupakan suku yang mengembara, yang berpindah-pindah karena mereka profesinya sebagai gembala kambing domba. Mereka ya berjalan mencari air dan juga padang rumput agar domba-domba mereka bisa makan dan mereka bisa survive melewati kehidupan mereka hari by hari. Nah, mereka melihat fenomena ini bagaimana? Bukan saja melihat fenomena ada jutaan orang berkemah di padang gurun, terus berjalan dan berhenti di padang gurun, tapi mereka tentu melihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang mereka, tiang awan ini. Kalau mungkin mereka baru pertama kali melihat di siang hari seperti orang ini contohnya ya. Mereka melihat tiang awan. Mungkin kesan pertama mereka, ya fenomena alam saja. Ada awan yang tiba-tiba ada di atas kemah suci itu. Mereka belum memahami. Tapi ketika akhirnya mungkin mereka juga bermalam di sekitar gunung ini, dan mereka kembali melihat pada malam hari di sekitar orang Israel berkemah, tiang awan ini berubah menjadi tiang api kan? Tentu mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada Adonai ini akan pikir panjang. Awan yang mereka lihat di siang hari itu berubah menjadi api di malam hari, tentu bukan fenomena alam biasa. Mereka meskipun belum tahu, mungkin belum kenal siapa bangsa ini yang 2 juta di padang gurun ini. Tapi mereka tentu paham bahwa bangsa ini punya dewa-dewi yang luar biasa. Jadi, saya selalu berusaha untuk membaca kisah di Alkitab dari banyak angle. Saya coba ngebayangin orang-orang bangsa sekitar yang melihat bahwa bangsa ini kalau siang hari dituntun sama tiang awan dan kalau malam hari dituntun sama tiang api. Mereka berjalan terus kalau tiang awan dan tiang api itu berjalan di depan mereka. Ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka berhenti. Jadi mungkin bagi orang-orang sekitar, dewanya, Tuhannya, bangsa Israel itu adalah awan dan api. Dan kalau mau jujur itu tidak salah. Kalau itu orang awam yang memahami ini. Tapi tentu bangsa Israel tahu dari Musa bahwa Tuhanlah yang mengizinkan awan dan api itu ada. Jadi awan dan api itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan ada di dalam awan dan api itu. Tuhan pakai awan dan api itu untuk menunjukkan keberadaannya kepada Israel. Kenapa penting begitu? Karena Israel ratusan tahun tidak kenal dia. Tidak kenal Adonai. Tidak lagi kenal secara pribadi Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Jadi bicara mengenai tiang awan dan tiang api itu bicara mengenai hadirat Tuhan. Shekinah glory, kemuliaannya Tuhan, saudara. Keluaran 33 ayat 9-10. Dan apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Jadi kalau tiang awan ini tiba-tiba berhenti berada di depan pintu kemah ini, maka berarti itu tandanya Tuhan ingin bicara kepada Musa di sana. Dan kalau orang Israel melihat bahwa tiang awan atau tiang api itu berada di posisi pintu, di atas pintu kemah suci, maka orang-orang Israel itu langsung berdiri dari kemahnya, di dalam kemahnya, kemudian sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya yang memang semua pintu kemah ini mengarah kepada kemah suci. Jadi begitu jelasnya Tuhan maunya apa? Ketika Tuhan meninggalkan kemah suci, berarti Tuhan lewat tiang awan dan tiang api itu ingin mereka bongkar semuanya dan berjalan. Ketika di satu tempat di kemudian hari Tuhan berhenti di satu titik, nggak berjalan lagi, berhenti, maka Tuhan menginginkan bangsa Israel berkemah di situ. Maka ketika kemah suci dibangun di tengah-tengah perkemahan Israel, tiang awan dan tiang api itu berada di atas kemah suci dan kemah yang bisa dilihat, kemahnya Tuhan yang bisa dilihat oleh orang-orang Israel.
Dan ketika Tuhan ingin memanggil Musa untuk berbicara dengannya, supaya Musa masuk dalam kemah suci, tiang awan dan tiang api itu beranjak menuju persis di atas, berhenti di atas pintu kemah suci. Dan ketika itu terjadi, semua orang Israel paham bahwa Tuhan mau bicara kepada mereka lewat Musa, dan mereka sujud di pintu mereka masing-masing. Sampai akhirnya Musa selesai. Ini sesuatu yang akhirnya menjadi patron, menjadi kebiasaan, saudara. Jadi yang saya mau katakan, penyertaan Tuhan itu bukannya sporadis, bukannya subjektif, bukannya temporary, tapi ya memang masif. Dan itu dilihat oleh semua orang Israel. Tanda Tuhan ingin bicara itu seperti itu, saudara. Ulangan 31 ayat 15. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Jadi setiap tiang awan atau tiang api itu berdiri pada pintu kemah, itu berarti Tuhan ingin bicara kepada Israel lewat hambanya Musa. Bilangan 12 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Sometimes yang dipanggil Tuhan bukannya Musa, tapi sebagian besar Musa. Dan ada satu kisah di mana Tuhan ketika berdiri di depan pintu kemah itu lewat tiang awan dan tiang api, yang dipanggil adalah Harun sebagai imam besar dan Miriam, saudara Harun dan Musa. Nabi Tuhan itu. Jadi jelas, saudara, ya, Tuhan mau bicara ketika ada di kemah itu, ketika orang Israel melihat tiang awan dan tiang api itu berada persis di atas pintu kemah. Itu artinya Tuhan mau bicara. Luar biasa ya. Ini terjadi kurang lebih selama 40 tahun. Dari orang Israel tidak tahu siapa Tuhan. Dalam artian tahu tapi tidak mengenal. Sekarang di padang gurun, ketika mulai masuk ke padang gurun, mereka yang tadinya tidak pernah melihat Tuhan seperti apa, akhirnya melihat perwujudan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Yang saya mau katakan, itu kenapa saya berkata Tuhan bisa menampilkan dirinya kepada kita lewat banyak cara. Tuhan bisa menampilkan dirinya kepada kita lewat bentuk dari inkarnasinya, yakni Yesus Kristus. Atau Tuhan bisa menampakkan diri dengan banyak cara. Ya. Bisa, saudara. Tuhan bisa nggak menampakkan diri kepada kita lewat wujud kakek-kakek? Bisa. Bisa nggak lewat menampakkan diri kita pada wujud batu? Bisa. Pohon? Bisa. Kenapa tidak? Kalau saya misalnya seorang yang penyembah animisme, dinamisme, kalau Bapak Ibu ingat zaman kita SD, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi dalam bentuk masyarakat kuno itu mengapresiasi Tuhan dalam bentuk menghormati batu, pohon, dan lain sebagainya. Saya kepercayaannya begitu. Terus ketika saya berada dalam pohon yang saya anggap keramat, dan Tuhan bicara kepada saya lewat pohon itu, bisa tidak? Bisa. Tapi saya percaya ketika Tuhan akhirnya berbicara kepada saya dan saya respon, untuk kali berikutnya, Tuhan tidak akan terus bicara di situ. Tuhan akan semakin mengenalkan dirinya ketika kita mulai mau mendengar dia. Persis seperti Tuhan berbicara kepada Musa untuk memanggilnya menjadi pemimpin yang membawa Israel keluar dari Mesir, di mana? Di semak belukar yang berapi tapi tidak terbakar. Itu tempat yang sakral memang. Tuhan menampakkan diri kepada Musa di situ. Menunjukkan dirinya sebagai semak belukar berapi yang tidak terbakar. Tapi apakah kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Musa hanya lewat itu? Tidak. Ya. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat yang kita buka dalam slide-slide tadi, Tuhan menampakkan diri kepada Musa tidak dengan semak belukar lagi, tapi dengan tiang awan dan tiang api. Apakah selamanya begitu? Tentu tidak. Kalau kita membaca akhirnya, Tuhan juga menampakkan diri kepada Musa lewat bentuknya, ya. Karena Alkitab kita mengatakan bahwa Tuhan pernah mengizinkan Musa melihat bagian belakangnya Tuhan. Jadi
Kalau misalnya Bapak Ibu pernah menjumpai Tuhan dalam bentuk hal-hal yang lain, bisa saja itu Tuhan, saudara. Tapi kalau kau mempercayai itu, maka saya percaya Tuhan di kemudian hari akan menunjukkan dirinya dalam bentuk yang lebih presisi lagi. Saya percaya kalau Tuhan terus menampakkan dirinya lewat batu, dan selama kita hidup dia berbicara kepada kita lewat batu, maka saya berani mengatakan kepada saudara, coba diuji lagi. Sebab kalau kondisinya seperti itu, saya yakin itu bukan Tuhan. Waktu saya belum bertobat, saya menyukai batu-batu alam, menghormati batu-batu alam. Begitu mencintainya batu-batu alam, karena memang saya belum percaya kepada Tuhan. Terus Tuhan bicara kepada saya lewat batu-batu itu, bisa. Seperti Musa. Tapi ketika saya akhirnya sudah bertemu dengan Tuhan lewat batu-batu itu, saya percaya Tuhan yang memakai batu untuk mengajak bicara saya di kemudian hari akan menggunakan sarana-sarana yang lain. Sehingga akhirnya dia menampakkan dirinya dalam wujud aslinya kepada saya. Jadi batu itu dipakainya untuk menjadikan saya tertarik. Sebab kalau saya pecinta batu, terus Tuhan menampakkan diri pada bunga, maka saya tidak akan tertarik. Meskipun saya ada di satu tempat, ya, hanya ada satu bunga di mana Tuhan bicara kepada saya mau dengan bunga, tapi karena saya attention-nya adalah batu, maka mata saya akan mencari batu-batu sehingga bunga yang luar biasa indah itu pun tidak akan saya perhatikan. Kenapa? Saya tidak menyukai bunga. Saya menyukai batu. Jadi Tuhan tuh metodenya seperti itu. Tapi kemudian ketika akhirnya saya ketemu Tuhan lewat batu, Tuhan tentu tidak akan membuat saya menjadi penyembah batu. Seperti Tuhan tidak mengizinkan Musa menjadi penyembah semak belukar. Maka kemudian hari Tuhan pasti akan menampilkan diri dalam wujud-wujud yang berbeda. Sehingga paling tidak membuat saya paham bahwa Tuhan bisa bicara kepada saya lewat apapun. Saya mempercayai Tuhan bicara kepada saya lewat Alkitab. Karena saya imani Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi saya tidak mengunci itu. Secara prinsip, saya bilang Alkitab adalah firman Tuhan. Saya mengajar itu kepada saudara. Tapi secara personal, saya yakin, saya percaya Tuhan bisa bicara kepada saya lewat banyak hal. Saya belum lama ini berinteraksi dengan seseorang. Dan dalam interaksi saya dengan seseorang itu, Tuhan bicara kepada saya tentang karakter manusia yang Tuhan lihatkan dalam diri orang itu kepada saya. Apakah berarti orang itu adalah Tuhan? Tidak. Tapi saya ketemu pengajaran Tuhan, ketemu maunya Tuhan ketika saya berinteraksi dengan orang itu. Mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Dalam kejadian keseharian, dalam berita internasional yang kita baca, dalam buku yang kita baca. Tuhan bisa bicara kepada kita dalam banyak hal, saudara. Maka jangan batasi kuasa Tuhan. Tapi sebelum saudara melangkah sampai di sini, saudara harus ketemu Tuhan dulu. Kalau saya ketemu Tuhan tidak lewat semak belukar. Tidak lewat batu-batuan. Saya ketemu Tuhan lewat Alkitab. Makanya saya sangat yakin Alkitab adalah firman Tuhan. Kenapa begitu? Karena kebetulan saya suka baca. Berkali-kali saya bilang saya suka baca. Saya suka baca novel, saya suka baca koran, saya suka baca berita apapun. Saya suka baca. Dan karena saya suka baca, maka Tuhan bicara kepada saya dengan bacaan. Dan kebetulan bacaannya itu adalah Alkitab, kan? Jadi saya bertemu Tuhan di situ. Saya tidak berjumpa Tuhan dengan penglihatan Tuhan datang kepada saya dengan wujud putih. Mungkin orang-orang yang mengalami ini bisa saja ya. Itu karena dulunya memang membayangkan Tuhan itu ya harus menampilkan dirinya seperti ini. Sehingga kalau Tuhan bicara kepada dia lewat pohon, lewat buku Alkitab, ya dia kurang percaya. Akhirnya Tuhan menampakkan diri
dengan wujud seperti pria putih besar, penuh kemuliaan dan lain sebagainya, seperti yang Bapak Ibu sering dengar kesaksian orang-orang yang pernah mengalami berjumpa dengan Tuhan. Dan saya tidak iri, karena saya tahu Tuhan sudah menjumpai saya pertama kali. Lewat apa? Lewat buku yang saya sebut sebagai Alkitab. Kenapa? Karena untuk saya pribadi, saya suka baca. Kalau saudara suka menyanyi, suka bergumam, suka menyembah Tuhan, apakah Tuhan nggak bisa bicara kepada saudara lewat pujian? Bisa. Saya yakin bisa. Ya. Jadi, ayo sama-sama kita benar-benar dalam living wisdom ketika bicara tiang awan, tiang api ini, kita lebih buka wawasan kita bahwa Tuhan bisa menampilkan diri dalam bentuk apapun yang bisa membuat kita terpesona kepadanya. Artinya tiang awan dan tiang api di padang gurun adalah wujud kehadiran Tuhan atas Israel. Gak mungkin gak. Orang Israel itu paham karena mereka lihat dengan mata telanjang mereka. Kemudian awan juga ada di atas. Jadi awan itu bukan saja berhenti di atas kemah atau berjalan di depan Israel. Tapi ada ayat dalam Bilangan 14 ayat 14, saya baca buat saudara. Mereka kan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu, yang huruf merah itu ya, berdiri di atas mereka. Dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Perhatikan, waktu awanmu berdiri di atas mereka. Jadi tiang awan ini itu bukan saja mendahului orang Israel seperti ayat yang di bold warna hitam ini, tapi tiang awan itu siang hari berdiri di atas Israel. Jadi ini ilustrasinya, saudara. Ini tiang awan yang ada di atas kemah, menandakan Tuhan memang menginginkan Israel berhenti dan berkemah di tempat ini. Tapi siang hari, tiang awan ini bukan cuma ada seperti ini, tapi juga ada di atas mereka. Perhatikan ini semuanya. Awan itu kan menjadikan cuaca sedikit mendung. Sinar matahari tertahan. Sehingga tempat di bawah awan jauh lebih sejuk daripada ketika awan tidak ada. Nangkep ya saudara ya? Jadi Israel di padang gurun ini saudara, meskipun siang hari, situasinya ya tidak terlalu menyengat mereka. Mereka memang pernah dahaga, kehausan. Tapi mereka tidak pernah ada yang dikatakan Alkitab mati karena dehidrasi. Kepanasan begitu rupanya. Sehingga cairan tubuhnya hilang dan mereka mati. Tidak. Kalau mereka haus, iya. Karena air memang sulit di padang gurun. Tapi kepanasan, mati dehidrasi, itu tidak pernah. Kenapa? Siang hari pun sejuk karena ada awan di atas mereka. Awan inilah penuntun bangsa Israel di padang gurun. Melindungi Israel dari panas padang gurun. Itu fungsi berikutnya dari tiang awan di siang hari. Jadi terus menerus ini. 40 tahun di padang gurun. Yang pertama, siang hari sebagai penuntun jalan ada tiang awan di depan mereka. Yang kedua, siang hari tiang awan sebagai peneduh ada di atas mereka. Yang ketiga, malam hari tiang api sebagai penuntun jalan dan penerang di depan mereka. Keempat, sebagai penuntun apakah mereka harus berhenti atau terus berjalan. 40 years, 40 tahun Israel terpelihara hidupnya kalau dia taat sama Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang menuntun mereka di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api itu. Mereka tidak tersesat karena Tuhan yang menuntun mereka. Mereka tidak kedinginan karena ada tiang api yang menghangatkan malam hari sekaligus penuntun jalan. Siang hari mereka tidak mati kepanasan karena ada tiang awan yang menuntun jalan mereka juga berada menaungi mereka di atas mereka. Sehingga matahari tidak langsung sampai ke ubun-ubun kepala. Coba pikirkan, apakah musuh mereka tidak gentar atas Israel? Kenapa?
Dari beberapa gambar tadi saya lihat, fenomena tiang awan, tiang api, itu dilihat juga oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa besar sekalipun, ketika melihat ada bangsa lain yang dewanya itu seperti tiang awan, tiang api, pasti akan gentar. Karena bangsa-bangsa lain biasanya Tuhannya dibuat dari batu, dibuat dari patung. Nangkep ya saudara ya? Sedangkan Adonai Israel itu api dan awan. Ini pasti membuat gentar bangsa-bangsa yang daerah wilayahnya dilewati oleh Israel. Ingat cerita Rahab, saudara. Kesaksian Rahab ya. Yosua 2 ayat 8-9. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu." Perhatikan baik-baik. Rahab bersaksi bahwa penduduk Yeriko yang menguasai tanah perjanjian itu gemetar terhadap Israel. Sudahkah mereka berperang dan kalah? Belum pernah. Tapi mereka gemetar, terlebih ketika mereka tahu bangsa Israel itu sudah ada di luar tembok mereka. Kenapa gemetar? Cerita soal bagaimana Tuhannya Israel, Adonainya Israel, lewat tiang awan, tiang api, itu menyertai Israel selama 40 tahun di padang gurun. Itu membuat mereka gemetar. Kehadiran Tuhan disaksikan oleh Rahab, orang Yeriko. Sehingga akhirnya Rahab dengan sadar menyembunyikan dua pengintai itu dengan resiko nyawa taruhannya. Kenapa? Karena dia tahu banget dua orang ini punya Adonai, punya Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Jadi saudara, Israel yang dipelihara Tuhan mestinya kan menghargai sungguh penyertaan Tuhan ini. Kenapa? Karena bangsa lain gemetar karena penyertaan Tuhan Israel yang mereka lihat atas Israel. Tapi ternyata tidak, saudara. Saudara mungkin bertanya, kenapa kalau Tuhan sertai Israel dengan menuntun jalan mereka dengan tiang awan, tiang api? Mengapa disertai Tuhan namun butuh waktu lama sampai di tanah perjanjian? Bukankah kalau Tuhan yang menuntun gak mungkin salah jalan? Karena Israel tidak mempercayai Tuhan. Kalau kau baca Keluaran 13 dan seterusnya, Israel berkali-kali tegar tengkuk, keras hati, keras kepala, membantah, memberontak, bersungut-sungut. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Padahal Tuhan, bentuk pernyataannya terlihat kasat mata dengan tiang awan, tiang api. Kalau tabut perjanjian, kalau dalam kemah mereka nggak lihat. Kalau digotong pun, mereka jauh di belakang itu. Karena orang Lewi yang menggotong tabut perjanjian berjalan di depan. Mereka hanya lihat sepintas atau sambil lalu aja. Nggak bisa fokus karena Tuhan jauh sekali berjalan di depan mereka. Tapi tiang awan dan tiang api kan mereka lihat dengan kasat mata. Bangsa lain gemetar kepada mereka karena itu, tapi Israel tidak gemetar atas itu. Awalnya gemetar, tapi ketika menjadi kebiasaan, menjadi tidak gemetar. Awalnya respect, tapi karena menjadi kebiasaan, tidak lagi respect. Ironis ya, ini sakitnya manusia sampai sekarang, saudara. 40 tahun di padang gurun. Apakah Tuhan salah dalam menuntun jalan bagi Israel? Tidak. Tuhan akhirnya mengizinkan 40 tahun terjadi karena ingin menghukum Israel yang tidak taat padanya. Ini berulang seperti saya bilang tadi, ironis. Kita pertama kali kagum dengan Tuhan dan membaca Alkitab luar biasa. Setiap membaca Alkitab, menangis, membaca Alkitab, kagum, menyembah Tuhan, menangis, menyembah Tuhan, kagum. Tapi karena terus menjadi kebiasaan, akhirnya kekaguman tidak lagi terekspresi. Air mata tidak lagi jatuh. Rasa wow tidak lagi bisa dirasakan. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Dan sebenarnya itu manusiawi. Tapi hal yang manusiawi ini mestinya bisa kita siasati. Supaya kita tidak akhirnya
mengulangi kesalahan Israel. Yang meskipun Tuhan tetap menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Seperti sesaat ketika mereka baru keluar dari Mesir. Tapi mereka di kemudian hari, di tahun-tahun yang berjalan ke depan, mereka menganggap tiang awan dan tiang api bukan lagi mujizat, tapi hanya fenomena alam semata. Sehingga akhirnya meskipun tiang awan, tiang api masih mereka bisa lihat, mereka dengan terang-terangan memberontak kepada Tuhan, menentang Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, keras kepala, menolak perintah Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Tuhan membunuh semua orang Israel yang keluar dari Mesir, kecuali Joshua dan Kaleb. Tuhan tidak ingin orang-orang yang bisa merasakan hadirat Tuhan dengan kasat mata, tapi tidak percaya ini, bisa masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian adalah bangsa Israel yang lahir di padang gurun, bukan yang keluar dari Mesir. Faktanya, saudara, kok bisa bilang Tuhan kok lama banget menuntun 40 tahun? Faktanya, Israel sampai juga di tanah perjanjian. Jadi Tuhan itu memang kadangkala, saudara, tidak membuat kehidupan kita menjadi cepat atau instan dalam memperoleh keberhasilan. Tuhan sengaja mengizinkan kita berputar. Seperti saya pernah bersaksi, mikir-mikir, kenapa Tuhan gak jelas saja manggil saya ketika saya baru lulus SMA gitu. Kenapa saya harus lewati misalnya dekat dengan perempuan hampir 9 tahun, di zaman saya SMA sampai kuliah, sehingga saya jauh dari Tuhan di momen itu. Kenapa Tuhan izinkan saya harus membuang waktu dengan kuliah sekuler, meskipun saya tidak bilang salah, kalau memang panggilan saya ke situ, tapi ternyata bukan. Kenapa saya harus membuang waktu dari lulus SMA sekitar usia 18 tahun, baru benar-benar mau menyerahkan hidup kepada Tuhan di usia sekitar 27 tahun. 9 tahun, saudara. Saya sia-siakan, waktu terbuang. Tapi saya mikir lagi, 9 tahun itu berharga buat saya sekarang ini. Sebab mungkin kalau saya tidak melewati 9 tahun yang sesat itu, saya tidak bisa seperti ini. Jadi Israel 40 tahun di padang gurun. Karena emang Tuhan ingin Israel yang masuk ke tanah perjanjian, Israel yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bukan Tuhan salah jalan. Bukan Tuhan nggak tahu jalan. Tuhan sengaja membuat itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini merasa dirimu sudah baik, tapi kok keberhasilan, kesuksesan belum ada di tangan kita, jangan-jangan Tuhan mengizinkan itu untuk kau alami dulu. Jadi nikmati saja. Syukuri saja. Israel meskipun 40 tahun di padang gurun kan tidak pernah kelaparan. Mana selalu hadir setiap pagi. Ketika mereka bersungut-sungut gak makan daging, hampir sebulan penuh mereka dikirimi burung puyuh. Sehingga makan mereka sampai enek. Sampai mereka muntah lagi karena kekenyangan dengan daging. Artinya Tuhan siapkan semuanya. Bahkan tiang awan, tiang api melindungi mereka dari panas dan dinginnya padang gurun. Ulangan 1 ayat 33, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk menjadi tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Akhirnya Israel sampai di tanah perjanjian. Itu fakta bahwa Tuhan tidak salah jalan. Itu fakta bahwa Tuhan tidak membiarkan Israel sengaja terombang-ambing. Tuhan punya rencana 40 tahun di padang gurun itu. Jadi, bagaimana pandangan kita, saudara? Jika Tuhan yang perintahkan bagi saya, apapun itu, berat atau ringan, kalau Tuhan sudah perintahkan, maka Tuhan yang saya tahu pasti bertanggung jawab akan menyertai kita. Jadi nggak perlu diragukan. Pertanyaannya, apa perintahnya kepada saudara? Apakah saudara sudah melakukannya? Jika belum, maka jangan-jangan saudara memang belum percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Tuhan,
adalah orang yang sangat yakin ketika Tuhan berfirman, memberikan perintah kepada dia, maka Tuhan yang memberi perintah itu. Tuhan yang pasti akan menjaga setiap langkah kita ketika kita taat menjalankan perintahnya. Israel, Tuhan yang suruh keluar dari Mesir untuk dikembalikan ke tanah perjanjian. Tapi meskipun demikian, Israel harus menghadapi padang gurun. Tapi karena Tuhan yang perintahkan mereka keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun pun, Tuhan bertanggung jawab. Kalaupun ada yang mati dan semua yang keluar dari Mesir mati kecuali 2 orang, Kaleb dan Yosua yang bisa masuk tanah perjanjian. Itu pun semata karena mereka yang keras hati, yang memberontak kepada Tuhan. Andai kata mereka taat, andai kata mereka ikuti saja maunya Tuhan, dan andai kata mereka bisa terus jaga sikap hormat mereka kepada Tuhan, termasuk kepada tiang awan dan tiang api di mana itu adalah hadirat Tuhan, saya yakin semuanya akan masuk ke tanah perjanjian. Dan besar kemungkinan tidak ada yang mati di padang gurun. Dan besar kemungkinan tidak butuh waktu 40 tahun di padang gurun. Tapi ini cuma penyesalan. Fakta yang terjadi, Israel, meskipun melihat dengan tanda wow tiang awan, tiang api yang saya jelaskan dalam slide-slide awal tadi. Karena itu mereka lihat sehari-hari. Mereka akhirnya menganggap itu biasa. Maka penting kita menjaga hati, saudara. Mungkin bagi saudara hari ini ke gereja, biasa aja, liturgi biasa. Baca Alkitab, biasa. Sehingga kalau sudah biasa, besok masih bisa, lusa masih bisa, kita akhirnya tidak lagi melakukannya dengan antusias. Dan dengarkan saya. Kalau kau sudah sampai pada titik seperti ini, ke gereja, rutinitas, baca Alkitab, rutinitas, berdoa, rutinitas, menyembah Tuhan, rutinitas, berbuat baik, rutinitas. Maka kau sudah mendekati nasib seperti bangsa Israel. Yang meskipun melihat tiang awan, tiang api, yang artinya wow itu, sehingga membuat bangsa kafir pun gemetar kepada mereka. Tapi sebagai bangsa yang diberikan tiang awan, tiang api itu, mereka tidak lagi menghormati dan menghargainya. Karena dianggap sudah biasa. Semoga semua mendapatkan sesuatu pembelajaran dari apa yang saya bagikan di Living Wisdom ini. Dan saya berharap semoga semuanya tidak mengulangi kedegilan, kebodohan bangsa Israel. Sehingga kita meskipun harus masuk ke padang gurun, karena memang Tuhan izinkan. Di padang gurun kita gak perlu lama. Nggak perlu sampai bertahun-tahun. Nggak perlu hidup kita ngebulet aja. Bangun bisnis gagal, bangun bisnis gagal, bangun pelayanan gagal, bangun pelayanan gagal, merintis pelayanan gagal, merintis pelayanan gagal, mengembalakan gagal, mengembalakan gagal. Mestinya kita nggak akan begitu. Lewati padang gurun, kalau Tuhan izinkan, bisa saja. Saya pun merasa saya sudah pernah melewati padang gurun. Tapi padang gurun saya nggak sampai bertahun-tahun, bahkan nggak sampai setahun. Padang gurun saya hanya beberapa bulan saja. Tapi ketika dalam beberapa bulan di padang gurun itu saya terus mempercayakan hidup saya kepada Tuhan dan nggak pernah gentar menghadapi apapun. Tuhan segera bawa saya, tanda kutip seperti Israel, masuk ke tanah perjanjian. Tuhan pulihkan segala-galanya. Kalau saya bisa, dalam pengalaman saya pribadi, masakan, saudara, tidak. Haleluya. Haleluya. Saudara, yuk berkomunitas dengan kami. Saudara bisa nanti menjadi keluarga besar kami. Nggak harus jadi jemaat, saudara. Saudara silakan terus berjemaat di gerejamu, bertumbuh di sana. Tapi kalau saudara butuh makanan, silakan nanti
gabung dalam keluarga besar kami. Mungkin nanti dalam The Living Wisdom berikutnya, saya akan berikan flyer di mana saudara bisa nanti mengisi formulir untuk menjadi anggota keluarga besar JKI The Way, entah sebagai jemaat atau simpatisan. Kalau saudara nanti menjadi keluarga besar kita, ada beberapa kelebihan yang bisa saudara dapatkan. Misalnya, saudara nanti bisa setiap minggu malam ikut sekolah minggu dewasa bersama saya. Kalau saudara sudah terbiasa mengikuti khotbah hari Minggu saya, terus biasanya saudara bertanya, karena kan harus diakui khotbah saya memang kalau didengar sekali ya tidak begitu mudah untuk dipahami ya. Apalagi kalau saudara baru mengikuti saya baru sebulan 2 bulan ya. Tapi kalau saudara sudah mengikuti saya sejak 8 tahun The Way ada, saya yakin saudara bisa mengerti pola pikir saya dalam mengajar ya. Nah, kalau saudara sering mengalami kesulitan dengan menjadi anggota keluarga besar kami, meskipun bukan berjemaat, saudara nanti akan dapat linknya untuk bisa belajar setiap minggu sore dalam sekolah minggu dewasa The Way. Untuk kita bisa berdiskusi terhadap materi khotbah minggu yang saya bagikan di dalam ibadah minggu raya kepada saudara. Dan pasti ada program-program berikutnya di mana saya juga akan mendoakan saudara. Meskipun sudah tinggal jauh di luar kota, bahkan di luar negeri, kita akan ada nanti dalam link Zoom gitu. Saya bisa ada waktu untuk mendoakan saudara, kita bisa berkenalan via sosial media, via Zoom ya, via aplikasi Zoom. Sehingga meskipun kita mungkin tidak ada kesempatan untuk bisa bertemu muka dengan muka di dalam kehidupan di bumi ini, tapi kita bisa berinteraksi lewat aplikasi yang memudahkan semuanya. Jadi tunggu ya, minggu atau 2 hari lagi, karena besok kita lanjutkan Tadarusan Alkitab, maka besoknya kita akan lanjutkan Living Wisdom. Saya akan munculkan flyer untuk ini. Terima kasih buat kebersamaannya. Kalau diberkati, silahkan di-share. Bantu di-share program ini kepada yang lainnya. Subscribe, jangan lupa. Berikan like-nya juga kalau tidak keberatan. Bawa dalam doa. Dan kalau ada berkatnya, saudara rindu memberkati pelayanan ini, silahkan ada nomor rekening. Dengan memberkati pelayanan ini, berarti saudara benar-benar mendukung pelayanan ini agar semakin hari semakin jadi berkat bagi yang lainnya. Terima kasih buat kebersamaannya. God bless you.